Oh, jadi lo. Astagfirullah Nina. Ya ampun. Ya Allah, kapan lagi gue syuting ADC sama Ninanya langsung ya kan? Ini kan udah lewat maghrib jadi udah normal. Oh, dan Udah normal. lah justru malah makin menjadi-jadi dong. Dia mana sih filmnya? Lupa filmnya gimana sih? Halo guys, selamat datang di review film terlaris, terpopuler, terviral sepanjang masa yang sudah disaksikan di 72 negara di dunia dan disiarkan langsung secara live di Rusun Pengabdi Setan, apalagi kalau bukan ADC. Ada apa di sinem? Ada apa Kayaknya di jangan yang bener sorry. dong. Apalagi kalau bukan ADC. Ada apa di Cipondo? Ada apa di Cipondo hari ini? Menurut berita Radar Cipondo, di TikTok sering banget itu yang kayak Tribun Bekasi, Tribun apa nge-repost video gitu. Iya. Tapi ternyata itu bukan di Bekasi anjing. Iya, kayak waktu kemarin ada, gue liat di Twitter. Ada? Ada emang di Twitter. Ada ya? Enggak, ada video orang dimakan buaya. Yang benar. Buaya. Ya. Buaya. Bunglon. Dimakan buaya terus? Dimakan buaya terus mati, Ger. Udah gitu. Iya. Ya dimakan mati lah. Kalau diisep enak. Oke guys, langsung aja ya. Kita mau mereview ada apa aja di bioskop sih. Ada apa di CGV? Nah, hari ini Kok si JP? Ya, kalau si JP doang, Execution juga. ada apa di sinema? Cinepolis, XX1, Iya. CJV. Jangan si JP doang. Tapi lu sadar nggak? Bioskop-bioskop di Indonesia kok semuanya di awal dari C. Sinema. XX1 Sinema XX1 kan? CGV, Cinepolis. Iya, makanya bioskop di Indonesia tuh kenapa semuanya tuh harus dari C. Iya. Berarti emang semuanya tuh di semua bioskop itu ada buat kayak peci ya. Malah jadi kan Nina nuansa Idul Fitri bangsa. kayak peci ya? Iya. Iya. Pertanggal hari ini Ada film. ada film Hansan Rising Dragon. Masih ada Emergency Declaration, masih ada. Wah, itu bagus banget. Itu bagus banget. Kalian wajib nonton Keberlasian. Emergency Declaration. Emergency Declaration. Ada Sorina loh, ada Sorina. Iya. Gua foto sama Sorina kemarin tahun ini. Ting. Gak usah pamer, gue juga goblok. Ini ting. HS juga tapi diedit ini ting. Sorina juga foto sama dirinya sendiri. Diri Ting. ting. Oke, kalau film baratnya ada film Beast. Terus masih ada film Nope juga karyanya Jordan Peele. Itu film horor ya. Tapi ya kalau karyanya Jordan Peele itu film-film mikir Wah, biasanya. sumpah gue agak males nonton film Jordan Peele Karena karena filmnya itu mostly kayak apa penggambarannya itu melalui endingnya selalu bikin anjir. metafora. Kok metamorfosa? Metafora, iya namanya. Itu. Nah, terus filmnya itu selalu bikin mikir dan Mikir. selalu bikin kita gitu. Dan selalu kalau habis nonton film itu yang pertama kita lakukan adalah mencari di Google ending explanation. Iya, ending Gitu kan. explanation Biasa itulah gitu. film Jordan Peele. Kalau Dan ternyata hasil Google juga saya masih nyari. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Oke, terus masih ada nih film yang seru banget yang kayaknya kalian harus nonton di bioskop ya. Filmnya pasti beda kalau nonton di bioskop sama nonton di Di OTT. Bioskop sama di Trans 7. Bioskop sama penonton kira internetnya macet padahal gue ngeprank. kan gue dari tadi gue gerak. Gue ngomong. Iya kan? Iya nggak? Gue ngomong jadi Iya. penonton nggak ngira kayak gitu. Oh, berarti penonton kira internetnya nge-lag setengah. Iya betul. Iya kan? Setengah layar doang. Iya. Oke, jadi ini ada film judul Fall. Fall. Wah. Sumpah gue nonton Fall. Sebenarnya ini tuh film bodoh ya, film yang sangat bodoh dengan keputusan-keputusan bodoh Iya, dan keputusan-keputusan tokoh-tokoh yang bodoh gitu. Tetapi sukses bikin pantat cenat-cenut, bool panas Iya. dingin, Pentil kiri merinding. pentil kiri merinding, asam urat naik dan juga Emosi. emosi batin hipertemia gitu. Iya, enggak kekausan. Sangat seru untuk dinonton di bioskop, apalagi yang buat yang punya fobia terhadap ketinggian, itu pasti bakal resah banget sih nonton film ini. Iya betul. Nah, kalau di bioskop sekarang tuh lagi banyak-banyaknya film Indonesia ya. Ada Sayap-sayap patah. Padahal kan tinggal dibawa ke Cimande ya. Gimana apa? Empat urut.
Perlu nggak jelasin banget anjing. Ada sayap-sayap patah. Nah, kita tuh juga disuruh review. Cuman gue agak ketar-ketir ya kalau mereview sayap-sayap patah karena katanya ini kejadian nyata dari kisah Brimob gitu loh. Kalau misalnya kita review ternyata kita nggak suka ya, terus kita reviewnya nggak bagus, udah musuh kita Brimob, Iya. musuh kita fansnya Nicholas Saputra, Waduh, bro. bahaya Ya kan banget. bahaya. Jadi kita skip dulu ya. Ada juga 12 cerita Kevin Anggara. Kevin Anggara, nanti dia nge-vlog. 12 cerita Glenn Anggara yang katanya itu dari Wattpad, cuman kayak nggak tertarik ya menonton, jadi skip dulu. Kita tunggu aja sampai ada cerita ke-13-nya. Mungkin lebih menarik. Lebih menarik. Nah ini nih yang bakal kita review hari ini yang lagi rame banget viral, bahkan waktu Pengabdi Setan mau beli tiketnya itu masih banyak. Mas Amin kayak di hari pertamanya yang di SMS itu kita masih bisa nonton. Ini semuanya habis sampai kita tuh harus nontonnya di CGV. Betul. Iya kan? Itu pun CGV yang kita dapetin suaranya sember gitu loh. Iya, sumpah tadi kita dapat. Mohon maaf nih CGV ya, cuman ini pengalaman lumayan buruk nonton CGV, tapi syukurnya diperbaiki dengan sigap gitu ya. Iya, tapi untungnya sudah diperbaiki walaupun walaupun kualitasnya awal-awalnya itu sempet kayak suaranya tuh sember banget ya, kayak tau gak sih lu kayak gini lah nih. Tadi HS sempat ngerekam kayak gini lah. Salah yang baru dalam 3 kali. Ngapa lu? Mau sama tungkang? Di obah. itu tuh berasa lagi nonton film pakai HP Nokia anjing. Iya, gitu, berasa ya kan? lagi nonton Netflix pakai speaker Simbada gitu Iya, ya. terus kayak berasa nanti nonton bokep, genrenya 3GP gitu loh, bukannya MP4. Tapi bisa dimaafkan karena pas orang-orang melaporkan mereka dengan sigap. Jatuh lagi. Dipaku aja gak sih? Gak usah berlama-lama, kita akan mereview film yang lagi viral banget, yang lagi rame banget, semua bioskop penuh sampai depan-depan itu ya. Apalagi kalau bukan Mencuri Raden Saleh. Persona bener. Kayaknya mencuri Abang Saleh, Ipin. Abang Saleh. Oke, jadi Mencuri Raden Saleh ini bercerita tentang seorang mahasiswa yang bernama Piko Taro. Iya, Piko Taro. Kenapa namanya aneh? Terlalu nggak Indonesia sih ya. Iya, dan cukup nggak asing, tidak lumrah gitu namanya. cukup nggak asing di Indonesia. Mungkin mereka mau kayak berbeda gitu kan. Tapi cuman kayak nggak tahu ya. Piko itu menurut gue nggak familiar di Indonesia. Kalau mau yang agak-agak Indonesia banget sih, kalau yang pas muka sama Iqbal tuh kayaknya Henderson ya kayaknya. Anderson ya. Anderson. James. Kalau nggak Da Lopez. Apalagi temennya si Angga Yunanda tuh namanya tuh Ucup ya. Masa Angga Yunanda dikasih Iya. namanya Ucup? Muka dia tuh terlalu Michael untuk Ucup gitu. Iya. Iya kan? Iya, harusnya kalau nggak Michael siapa? Kimberly kali. Oke, bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Piko yang dia itu ayahnya sedang dipenjara karena dijebak orang. Dijebak gitu kan. orang. Nah, jadi dia ini ingin membebaskan ayahnya. Ada satu-satunya cara adalah ada seorang pengusaha bernama Bang Poltak bersedia membebaskan ayahnya dengan imbalan 2 miliar gitu. Itu rate jadi pengacara 2 miliar, buset deh. Tapi emang rata-rata segitu nggak sih pengacara ya? Iya, mungkin kalau udah sekelas Hotman mungkin. Sekretaris Hotman iya. Gitu. Si Piko ini mengumpulkan uang dengan menduplikasi lukisan terkenal. Karya lukisan terkenal. Terus dijual-jualin gitu kan. Iya. Nah, dipalsuin gitu. Nah, satu kali mereka tuh dapat kerjaan untuk menduplikasi lukisan yang sangat langka, fenomenal, terpopuler. Dan itu aset negara loh aset katanya. negara, dan itu hanya ada di Istana Negara di Pajengnya kan. Iya. Itu adalah lukisan menculik Diponegoro yang Pangeran dilukis Diponegoro, oleh Raden Saleh. Nah, dari situlah intrik akan berlangsung. Oke, kita sekarang akan memasuk ke spoiler. Jadi buat kalian yang ingin menonton film Mencuri Raden Saleh, kita sarankan untuk pergi sekarang keluar anjing. Jangan marah-marah. Kalian nonton filmnya di bioskop, lalu kembali lagi ke sini, kita berdiskusi bersama di film ini. Dan Di gue kolom sangat komentar. menyarankan kalian untuk melanjutkan film ini kalau kalian mau nonton. Karena film ini itu bener-bener selling point-nya adalah plot twist-nya. Betul. Jadi ada plot twist dalam plot twist dan plot twist. Jadi nggak seru kalau kalian tahu plot twist-nya gitu. Jadi Iya, betul. dulu, kalau udah nonton kembali ke sini. Ataupun kalau misalnya yang ada beberapa orang juga di bioskopnya nggak ada film ini, kasihan. Iya, betul. Kalau mau tahu ceritanya ya boleh stay di sini gitu. Oke, kita mulai dulu. Kalau film bagus begini biasanya kita mulai dari hal yang kita nggak suka dulu. Apa hal yang kita nggak suka? Ada. Yang gue kalau gue yang nggak suka pertama Ini nih 1, 2, 2, 3 Rama.
Itu dia. Pemeran Rama adalah Kita ketahui dulu Rama itu siapa. Ada satu tokoh, dia tuh anaknya villain di film ini, yaitu seorang mantan presiden namanya tuh Permadi. Kalau nggak salah. Iya. Nah itu punya anak namanya Rama. Dia anak punya nama Rama. Sebenarnya nggak masalah dengan acting ya. Acting itu benar-benar sangat ngeselin. Dapat efek ngeselinnya Iya. sebagai ya orang emang dia pemeran bukan antagonis, Bukan kayak antagonis. villain. Iya. Musuhnya, pemeran jadi musuhnya. Tetapi dia kayaknya terlalu mendalami peran ya dengan mukanya itu ya. Iya. Sampai kalau ngeliat dia tuh pengen gue tampol Apalagi gitu. pas dia sosok acting jadi Selengean. dia kan ceritanya playboy gitu kan. Oh iya. Apalagi Terus pas sebagai- dia goda pacarnya si siapa Piko Si itu ya. Piko. Itu sumpah ya Allah. Keren banget sih. Mana Kayak geli banget ya. mana tampangnya kayak tukang fotokopi anjing. Dia kan pacarnya Piko ketemu dia minta beliin minum kan. Kalau gue jadi dia sih gue bukan minta beliin minum, gue minta beliin spidol anjing. Bang beli spidol. Jangan lupa skripsi saya dijilid spiral Tukang bang. fotokopi. Tukang fotokopi iya. Gue Tapi minta iya beliin sih. kertas anjing. Sebenarnya actingnya nggak ada masalah dengan actingnya. Actingnya sebenarnya oke-oke aja. Mukanya ya Allah ngeselinnya. Ini mukanya cukup ngeselin sih. Sebenarnya nggak sih. Itu sebenarnya nggak terlalu mengganggu juga sih. Karena berarti dia berhasil membuat kita kesel. Menurut gua sebenarnya casting directornya bener milih dia, karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal dapet ngeselinnya. Cuman somehow menurut gue kayak antara ayah dan anaknya tuh agak nggak match mukanya gitu nggak sih? Iya bener. Iya kan? Jadi bapaknya yang presiden itu agak nggak match nih mukanya dengan. Berarti kita sudah tahu dong dia mirip siapa? Ibunya berarti. Iya, Kan bapaknya nggak mirip. benar. Atau mungkin kan biasanya kayak banyak selingkuhan, selir-selir gitu kan. Tapi kan dia udah cukup dewasa juga kan. Mungkin waktu kecilnya sering digebukin sama bapaknya makanya Atau mungkin itu kan bapaknya mantan presiden, siapa tahu itu anak titipan warga. Iya, Iya kan? siapa tahu kan itu Anak titipan. anak pas pampres kita nggak tahu juga yang diasuh. Titipan warga mana gitu kan diasuh sama presiden nggak tahu. Atau gitu. enggak dia dapat itu dari lelang? Kita nggak tahu anak nggak dapat dari lelang kan. iya kan? Bapaknya kan suka Suka lelang. lelang, Suka lelang. Entah suka lu- lelang itu kan lukisan. diceritain dia lukisan. Kita kan nggak tahu lagi dia ikut lelang apa, entar lelang bunga, lelang anak kan kita nggak tahu gitu juga. ya. Paling kalau yang gua nggak suka itu sih sama kalau mau dibilang somehow durasi film itu terlalu panjang banget, kayak literally panjang banget. Itu tuh hal yang bagus dan hal yang plus minus gitulah. Karena Iya. meskipun film itu panjang, somehow tuh kita tuh nggak berasa banget film itu panjang. sih. Tapi bagi gue emang film ini walaupun durasinya cukup lama tapi Nggak gue ada- nggak merasa terganggu sih, kayak malah gue ngerasanya cenderung kayak lah Tiba-tiba udah jam 10 aja anjir. nggak lama iya. Untuk orang yang gampang bosan, mungkin film ini tuh cukup panjang, tapi meskipun panjang kita tuh dibuat terpaku gitu loh sama Iya, film ini. iya. Bahkan nggak ada adegan yang sia-sia di film ini loh. Betul. Di 2,5 jam itu bener-bener nggak ada adegan yang dragging, nggak ada adegan yang sia-sia. Semuanya itu tepat proporsi lah. Bahkan adegan untuk product placement-nya pun menurut gue tidak terkesan seperti diada-adain. Iya. Jadi Untuk sebuah product di film placement. ini tuh ada cukup banyak Product placement, ya. banyak Kita sebutin banget, aja. sumpah. Beli-beli, Beli-beli, Fulo. Fulo. Tapi ini nggak dibayar, nggak bodo amat lah. Fulo sih gue nggak keberatan sih ya, asal ada di sini kan kayak cakep Iya gitu kan kan cakep kalau kan ada kalau di sini, apalagi ada kayak beli-beli gitu. di beli sini. ada Fulo di Fulo. meja ADC kan kayak keren Iya, banget ya. padahal kan Fulo. kita nggak mahal-mahal banget juga kan. Iya, bisa lah. dinego lah. Apalagi kalau mau telepon tinggal kontak nomor yang ini. Iya. Kenapa belum ada sampai sekarang? Karena kita sangat selektif sih. Betul, kita sangat selektif. Nah, Iya kan? menurut kita sih memang Fulo ini masuk kriteria ya. Masuk kriteria banget. Masuk kriteria banget. Sebenarnya ada produk kompetitor juga yang lagi ngincer kita sih. Iya. Cuman kayak kita tuh pengennya Fulo sebenarnya. Kita pengennya Fulo Ya. karena Fulo tuh kayak coklatnya aja enak banget. Iya. Kita balik lagi ke film. Film ini sponsorshipnya cukup banyak dan mereka menaruh produk-produk itu di film ini tuh beberapa itu mulus gitu ya. Oh, kita lupa satu hal, ada lagi brand tadi Pintu. Oh itu ini ya NFT ya? Yang buat, Kripto ya? yang buat beli kriptonya itu kan? Iya, buat beli-beli kripto gitu. Jadi kalau nggak salah. jadi karena pembayaran Aplikasi lukisannya Pintu. itu pakai NFT gitu Iya, kan? pakai NFT, ETH, Nah, dia ETH itu. pakai aplikasi itu ya? Pakai aplikasi Pintu. Oh, oke. Tetapi ada satu yang gue nggak suka itu. Lebih bagus Bibit sih tapi. Tapi iya tahu Bibit bagus banget anjir. Oke, tapi ada satu product placement yang cukup mengganggu ya. Itu tuh product placementnya Fulo sih. Kayak entah gue nggak tahu briefnya. Mereka tuh harus makan Fulo tuh bener-bener kayak iklan anjing diginiin loh.
gitu. Kayak maksud gue kayak kenapa gak dibuat natural aja gitu, makan fulo ya udah makan gitu kan, kenapa harus kayak iklan gitu. Menurut gue tuh terlalu iklan banget, tetapi itu tuh nggak nyampe 10 detik lah, kayak itu tuh adegannya cuma kayak 5 detik dan ya udah kayak. Tapi bisa kita simpulkan nggak sih bahwa emang Fulo kayaknya bayarannya paling gede di film itu? Paling gede di film ini, bayangin mereka aja bisa bayar film itu apalagi taruh di sini doang. Iya ya lah, receh lah taruh di Receh sini. lah, Fulo. Iya. Kita ya Allah nggak nyampe 1%-nya di film itu. Iya betul. Iya, apalagi ADC lagi promo nih. Lagi ya 2 kali. Bagus. Ini kalau nggak dapat keterlaluan sih. Kalau nggak dapat parah banget. Jadi buat buat kru-krunya kru-krunya film Gatot Kaca, tolong belajar sama film ini ya. Astagfirullah. Karena waduh Gatot Kaca tuh bener-bener kasar banget taruh produk placementnya anjir. Iya, mana undang anak-anak stand up cuma buat Iya, mereka buat brief. Mereka buat satu scene hanya untuk adegan campaign anjing. Iya. Jadi kayak film tuh kayak film campaign, bukan kayak film gitu. Dan itu anak-anak stand up anjing. Iya, si Rigen, si Indra Jegel sama Gilbas. Ya. Oke, kita langsung masuk ke yang kita suka berikutnya. Yang suka emang? Sekarang kita masuk yang kita suka. Yang nggak suka ada lagi gak lu? Udah gue. Lu ada lagi nggak? Ada, iya, itunya apa namanya, di beberapa bagian gue nggak tahu ini CGV-nya atau memang filmnya. Ada beberapa bagian dialognya nggak kedengeran. Mumbling ya. Iya kayak, sampai gue tuh tadi ke HS, ke Vidya gitu. Enggak sih, tapi emang beberapa itu gue nggak tahu dialognya nggak kedengeran. apakah speaker bioskopnya atau emang aktornya yang ngomongnya itu agak mumbling gitu kan. Nah, apalagi pas Iqbal nangis di saat scene hujan itu jujur ada yang miss gue dialognya kayak, gitu. Padahal itu scene sedih ya, kayak itu scene sedih, harusnya harusnya di situ pengkhianatannya di situ, tetapi nggak dapet pesannya karena nggak kedengeran dia ngomong apa. Itulah harusnya menurut gue ada subtitle iya, sih. diperparah film ini tuh, kan ini film box office ya. Iya. Nggak tahu ya apakah ini salah filmnya atau salah bioskopnya, tetapi nggak ada subtitle gitu loh. Iya. Maksudnya kayak bahkan film Bisikan Jenazah dan film Rumah Kuntilanak aja tuh ada subtitlenya loh. Sewadaw itu aja ada subtitlenya. Iya. Gak usah itu. Kan Darah Anak Melik aja ada. Ada subtitlenya. Tau kan Darah Anak Melik? Yang anak meliknya mukanya kayak kayak Rama. Ada satu lagi yang menurut gue, Dwi Sasono itu kan dia pakai penyamaran kacamata sama jenggot. Nah sebelumnya udah berjenggot anjing. Enggak, tapi jenggotnya cuma di sini, cuma ditambah. Iya, tapi kayak sini. cuma ditambah nyambung ke jambang kayak hey, itu mah tetap kelihatan kayak lu kalau ketemu di jalan, lu pakai penyamaran gitu, gua tetap tahu lu Dwi Sasono. Sama kayak Superman penyamarannya kalau dia lagi jadi Clark Kent, dia cuma pakai kacamata gitu kayak. Iya. Sangat tidak ketahuan. Sangat tidak, ini penyamarannya sangat-sangat. Kalau enggak kayak film ini, kayak film Gatot Kaca. Iya. Jadi mereka tuh penyamarannya rambut si Arjuna kan rambutnya gondrong tuh, set. Terus penyamarannya tahu nggak cuma pakai topeng. topeng. Cuma pakai topeng yang nutupin muka doang. Nutupin mata doang. Ketahuan ya Allah. Orang mah botak rambut ya. Iya. Potong rambut gitu atau apa cukur bulu ketek, jembut gitu kan. Dwi Sasono kalau mau ini ya minimal pakai masker lah gitu ya. Kalau mau penyamarannya kalau enggak at least dong. Kalau namanya jenggot sekalian dicambang-cambang ini juga gitu. Iya, atau pakai kumisnya kayak kumis-kumis. Iya, kayak kumis-kumis kalau nggak salah kumis VOC itu enggak kumis-kumis VOC. Yang gini. Iya. Gini ya. Kumis VOC kayak gitu-gitulah harusnya. Berarti sekarang kita masuk ke yang kita suka. Nanti kalau ada lagi gue ini. Karena kalau gue kayaknya sejauh ini cukup itu aja. Karena kalau kalian mau tahu, ini aku nyatet kesalahan di film itu benar-benar cuma sedikit banget tuh. Gak nemu celah untuk gue cari kesalahannya gitu loh. Oke, sekarang kita bahas hal yang kita suka. Sama gue nggak suka ini sih, mereka tindakan kriminal itu mencuri bro. Jahat ya. Jahat sih. Iya. Aduh, Gak gimana suka, ya? nggak baik. Masa kayak Anda mau saya tawari mencuri Raden Saleh? Oh, enggak Bu, saya takut. Langsung credit scene. Masa gitu? Nah iya, itu pesan moral. Jadi pesan moral iklan layanan masyarakat. Janganlah, gitu. Terakhirnya ada kaseto, janganlah kamu mencuri. Kita masuk hal yang kita suka. Kalau gue, hal yang gue suka yang pertama adalah ceritanya itu sangat fresh. Gue hampir nggak pernah menemukan film-film tentang pencurian
seperti ini gitu di film Indonesia. Terakhir film Indonesia yang membahas tentang penculikan itu adalah pencurian itu adalah menculik Miyabi. Iya betul, menculik Miyabi dan itu ngasal banget sih filmnya. Iya. Kayak cuma pengen ngedomplang nama Miyabi doang, gitu. anjing. Padahal mah kagak ada ininya anjing, kagak ada adegan-adegan enak gitu. Iya, tidak ada adegan istilahnya Iya. tidak ada adegan yang Mendingan- fansnya Miyabi harapkan. Nah. Iya, mendingan nonton di HP aja lah, langsung ya udah pasti kan. Mendingan videos. Goblok. Menurut gue ceritanya cukup fresh, cukup unik, cukup beda, cukup segar, apalagi ditambah dengan Olate, jadi segar tuh ada olate. gue tadi kan baru mau bilang full loh. Olate mending keburu ada mixue loh di sini. Iya, Gua anjir. kasih tahu aja. Jujur aja kalau ada mixue, kita udah close banget sih. Close Karena kita banget, cinta banget sama Olate mixue. mohon maaf. Tapi kalau Olate mau duluan Tapi silakan. mixue jual mahal banget anjir, kayak udah ditek-tekin kagak dibales. Padahal kita cinta banget sama Biasa mixue. kalau lagi laku-lakunya memang gitu. Oh, Kan iya. lagi laku banget mixue coy, nggak pernah sepi outlet Kita dia, tunggu coy. 2 tahun lagi ya. Kita tunggu 2 tahun lagi. Kalau tiba-tiba mixue Kalau menghubungi, tiga-tiga mohon bisa. maaf. Udah ada Olate. Udah ada Olate. Iya. Terus yang kedua yang gue suka adalah case-case-nya sih. Case-case-nya iya. Semua case-nya. Like literally Yang case-nya 500 juta itu kan case-nya. Hah? Oh, itu duit cash. Iya. Maksudnya cash itu bukan CLS salah, CLST. Oh, CLST. Iya Kasih kan? tahu dong. Cash. Kenapa jadi kebalik perannya ya? Oke, case-case-nya menurut gue nggak ada yang fail. Semuanya, literally semuanya itu nggak ada yang fail. Ada Vel kan Vela tadi satu namanya. Fail. Fail. Fail itu kayak F-A-I-L. Oh, Fail. iya. Bukan V-E-L-A. Oh iya. Vela kan juga kenapa Vela? Karena Vela Fulo. Vela Fulo. Iya, ada cocokologi tau. Karena apakah mungkin Vela itu nama titipannya Fulo? Tolong satu case namanya Vela. Iya. Iya kan? Oke, sangat tergambar di film ini tuh jam terbang tuh nggak Iya, bener nggak sih. bohong ya. Karena gue paling suka sama si Umay. Umay. Iya, Umay. Gila Umay. Sumpah, gue Gila. terakhir tahu Umay itu dulu gara-gara KFC sering ditawarin CD-nya. Kayak beli super panas satu nggak sekalian CD Umay. Gue dulu Kalau nggak lagi Umay makan, siapa? kalau lagi makan KFC biasanya dia ada diputer tuh MV-nya di Iya, TV KFC. iya di TV KFC. Iya. Umay datang gitu. Sekarang Sekarang udah jadi aktor yang Enggak, dia keren banget. sempat hilang tiba-tiba sekarang udah jadi aktor yang keren banget. Sebenarnya dia sempat beberapa kali main sinetron juga, cuma gue nggak nonton sinetron. Nah, Tapi di film itu Tiba-tiba bener-bener dia, film. wah dia menurut gue dia bahkan aktingnya menurut gue ya lebih bagus daripada Iqbal sama Angga Yunanda sih. Dia bener-bener stand out banget di film ini menurut gue. ya Menurut secara gue ya. secara mungkin yang bikin dia bagus itu Karena karakternya dia karakternya kalinya. karena karakternya itu match banget sama dia gitu. Maksudnya di film ini dia tuh bisa menggambar, dia tuh Di saat lucu iya, nangis iya, dia marah. nggak sampai nangis sih, kayak Kayak sedih, iya. sedih kakaknya ketangkep, Adeknya, adeknya ketangkep, marah iya, Iya. terus kayak panik iya, takut iya, Iya. kayak dia bisa berhasil mengeksekusi semua itu dengan sangat Betul. baik. gitu. Lari juga iya dia tadi. Lari iya, Pas dikejar-kejar polisi. makan fulo iya, Makan fulo dia bahkan. iya bahkan dia bisa makan fulo dengan sekali gigitan Yang begini makannya. gini, yang logo fulonya kelihatan. Iya, fulo yang dia ini Dia kan jadi ada produk gitu. Parah banget sih ini kalau pengen dapat brand anjing lah. Anjing lah. Fuck. Wah, brand parah banget sumpah ADC kalau nggak ada brandnya aneh anjing. sih, gue aneh sih, gue pasti bertanya-tanya sih. Selanjutnya adalah yang gue suka adalah kamera works-nya sih. Wah, gila sih. Gila. Kalau gue ada satu adegan yang gue suka tuh yang pas di awal-awal yang pas Iqbal melukis. Wah, itu bagus. Itu bagus banget Itu anjir. bagus banget. Iqbal di sini juga totalitas banget anjing. Iya. Beneran dia tuh digambarkan sebagai mahasiswa pelukis, dia tuh kayak beneran melukis gitu loh kayak. ngerti Tapi gak sih? memang Iqbal ini emang Bisa lukis. jiwa seninya memang tinggi termasuk di lukis. Oh gitu. Berarti emang ini juga peran yang cocok untuk dia gitu ya. Iya. Kita tuh bisa percaya dia ini pelukis gitu loh. Iya. Dari cara dia melihat lukisan, cara dia melempar kanvas, dari Iya. cara dia memakan telur. Udah cukup anjing. Udah dibayar bangsa. Lu yang Pas jadi waiters pun kita percaya dia pelayan beneran. Oh iya. Gue sebagai mahasiswa Perhotelan. perhotelan membawa tampan yang begini itu tuh cuma diajarin
oleh profesional waiters gitu loh. Karena kalau orang yang nggak profesional, misalnya ada orang nggak profesional tanpa riset bikin film, terus ada waitersnya, pasti bawahnya tuh nampannya begini. Iya, dan itu salah ya. Dan itu tuh nggak salah. Tapi membawa nampan yang begini itu tuh bener-bener professional ways gitu, apalagi itu kayak SOP-nya. Bener, apalagi di sini konteksnya adalah dia tuh membawa acaranya tuh di rumah presiden. Oh iya. Iya kan? Iya, Jadi iya. tuh bener-bener dipikirin tuh sampai segitunya gitu. Kalau misalnya di rumah presiden membawa nampan yang kayak begini tuh kayak agak kurang aja gitu, maksudnya kurang meyakinkan gitu. Tapi ini dia bener-bener profesional, dia bisa bawa nampan tuh begini anjir. Kalau lu ada yang lu suka lagi nggak? Kamera works pas adegan di mana lukisannya dibawa pergi dari rumah mantan presiden dari si Permadi. Yang long shot gitu ya. Long shot dari dari jauh set. diikutin set sampai masuk ke seolah-olah kameranya itu Masuk ke mobil. Itu tuh biasa gua lihat Di film-film barat. shot kayak gitu tuh di film Hollywood anjir. Betul anjing. Gua pakai helm goblok. Selanjutnya yang gue suka adalah the budget. Man, this film really say budget. Iya. Kayak yang pertama, mereka membuat perusahaan sendiri hanya untuk film ini. anjing. Senopati Express. Bahkan mereka tuh kayak nyewa mobil banyak, ditempel-tempelin stiker Senopati Express, itu wah niat banget. Yang kedua, mereka nyewa rumah. Maksudnya kayak di sini orang kaya itu bener-bener digambarkan orang kaya gitu. Iya. Kayak let's say si siapa sih? Vela. Bener-bener dia tuh punya apartemen yang sangat bagus anjing. Tahu gak detailnya kita tahu dia kaya apa nih ya? Gua kasih tahu. Kita tahu dia kaya selain dari rumahnya yang ditunjukin gede banget kayak mungkin itu bahkan bukan rumahnya, apartemennya anjir. Bukan yang awalnya dia kan dianterin sama si Ucup kan. Oh iya. Ada satu yang bikin gue yakin dia bener-bener kaya. Yang pas mereka gagal tuh di misi yang awal-awal yang doublein si mobil Senopati Express itu. Kan si Angga Yunanda ada si Ucup lari tuh sama si Rahel Amanda sama si Vela. Ya. Itu dibawa sama ajudannya atau shift eksekutifnya Ya, ibunya ajudan si lah. Vela itu Ajudan. ke sebuah apartemen. Dan lu tahu apartemen apa? Ada sofa yang dikainin aja, ditutupin kain. Berarti dia punya apartemen yang tuh kagak diisi sih. Jarang ditinggalin anjing. Saking kayanya dia jarang ditinggalin. Jadi dia tuh punya apartemen itu ya kalau ada kayak obrolan-obrolan rahasia gitu loh. Iya kayak ya udah dia beli apartemen rahasia. Ya koleksi aja mungkin. Di situ gue tahu merasa anjing beneran kaya, coy. Terus set yang gue suka berikutnya adalah itu si rumahnya presiden anjing. Bagus banget. Iya, rumah presidennya bagus kayak. Dan itu bukan ballroom loh. Karena kalau lu lihat misalnya lu lihat di sebelah-sebelahnya itu komplek perumahan, itu literally rumah orang kaya yang disewa gitu. Bukan kayak itu ballroom dibuat kayak rumah, enggak, itu rumah orang kaya anjing. Itu rumah literally rumah. Terus yang gue suka berikutnya adalah totalitas semua pemainnya. Kayak bahkan mereka nyetir truk anjing. Iya, bahkan si Ari Irham belajar nyetir mobil truk, mobil fucking drive a truck gitu kan. Terus bener. apa? Bahasa Inggris apa itu barusan? They fucking drive a truck, bro. It's not my fault if you don't understand English. Yeah, I can understand. Oh, you can. Yeah, We go to Korea next week. Iya, we have to speak English dong. Hangul lah. It's not English. Jokes di film ini. Wah, menurut gue jokes di film ini tuh semuanya land, itu nggak ada yang fail gitu. Maksudnya meskipun tipis-tipis. Iya, walaupun jokesnya tipis tapi kena gitu. Tapi kena gitu maksudnya. Daripada ada jokes yang sangat-sangat memaksa. Sangat memaksa, tapi udah memaksa nggak kena lagi gitu. Film kan. apa tuh? Tebak sendiri aja. Ada sebuah film yang tentang orang gila dipasung. Nanti langsung tahu, Cuk. Dialog juga sangat mantap. Iya, tidak cringe sih dialognya. Dialognya itu bener-bener kayak ya udah anak-anak remaja yang berteman gitu loh. Iya. Nggak cringe, bener-bener mereka itu berenam ya, berenam sih, berenam ya. Mereka berenam itu bener-bener terlihat semua. Berenam ya? Terlihat berenam mereka. Iya, itu iya. Maksud gue gini, mereka berenam terlihat cukup punya chemistry satu sama lainnya gitu loh. Iya, tapi mereka kayak beneran berenam, nggak bohong mereka berarti. Nggak ada yang bohong. Jadi menurut gue kayak semua pemain itu chemistry-nya sangat dapat satu sama lain. Padahal mereka tuh berenam loh. Like menyatukan chemistry 6 orang tuh susah. Iya. Kenapa gue bilang susah? Buktinya ada film yang cuma berdua chemistry-nya
Jadi lo. Wah, itu juga toko-toko supporting-supportingnya banyak tapi karakternya tidak kuat. kecil. Oke lah, kayaknya kita cukup dulu bahasnya sampai sini karena pembahasan berikutnya kita akan memanggil seorang ahli, seorang movie planner gitu. Dia adalah seorang expert di bidangnya. Kita akan masuk ke segmen Profesor HS. Kita panggilkan inilah dia, Profesor HS. Inilah dia Profesor HS. Oke, langsung aja kita bertanya sama Profesor HS. Profesor HS, apakah ada hal yang ente suka atau ente tidak suka? Kalau yang tidak suka, tadi udah diwakilin sih. Tapi ada satu yang aku mungkin masih kurang seret ya. Pemeran jadi Sarahnya. Sarah kan pemerannya sebagai cewek yang kuat, tomboy dan tegas gitu kan. Aku kurang bisa menerima ketika lagi mesra atau lagi romantis. Oh betul. Seperti contohnya dia lagi tiduran di pahanya Iqbal. Tapi mukanya seperti so imut gitu ya. Karena dia terlalu tomboy untuk menjadi romantis gitu loh. Iya, harusnya kan? Dibikin aja karakternya memang karakter cewek manis tetapi tetap romantis. Tetapi jago berantem aja gitu. Kan boleh kan? Cewek manis jago berantem. Karena di film ini bener-bener dia tuh dibuat kayak maskulin banget kan. Rambutnya kayak Rihanna, ya kan? Terus badannya berotot gitu kan. Kayak si Hulk. Kayak si Hulk, jadi lu bayangin rambutnya kayak karakter utama Resident Evil tau? Iya, si Jill Valentine. Iya. Jadi lu bayangin kalau si Hulk manja-manjaan sama Iqbal gitu. Ya kayak gitu kira-kira. Tapi sebenarnya pada saat dia menggoda-goda si Rama actingnya oke loh. Apalagi pas berantem. Wah gila, gila pas berantem. Tapi ada satu juga yang gua nggak suka sebelumnya, mohon maaf Profesor AS. Ini si yang so asik sama Sarah ini siapa terakhir yang boleh kenalan nggak? Itu mungkin yang tiba-tiba ada cowok ikut berantem. Mungkin tuh ada jawabannya di film keduanya. Bisa jadi ada jawabannya sih. Oke. Udah itu aja. Yang aku suka. Anjing lah. Selain filmnya alurnya bagus sekali, di sini ada nilai values historinya juga. Seperti dia menjelaskan tentang sejarah Raden Saleh ini apa. Iya, betul. Sejarah ini tuh bukan hanya kisah penangkapan Pangeran Diponegoro, tapi ada juga emosi, filosofisnya, filosofi dan kisah pengkhianatannya dia. Iya, betul. Dan itu kita tuh nggak sadar, maksudnya nggak tahu itu sampai dijelaskan di akhir film untuk membungkus semua cerita film ini gitu kan. Dan terakhir sih yang aku suka, yang paling mencolok di film ini, hampir di semua scene banyak banget adegan dengan set, lighting, ataupun properti yang berwarna hijau. Nah, kalau yang aku pelajari itu, set atau apa yang kita lihat di frame itu yang dominan warna hijau, mau lighting atau properti, itu bisa mewakili sebuah makna juga, seperti hijau itu melambangkan sebuah obsesi ataupun sebuah tantangan. Gitu. Kalau ada set yang dominan hijau itu. Karena di film ini emang kayak karena di film ini tuh kayak tantangan gitu kan. Iya, tantangan. Mereka mencuri ini lukisan ya. Oke, kalau gue paling mau nambahin yang terakhir, meskipun film ini itu konklusinya, meskipun film ini itu kayak di film barat itu kayak cara mereka mencuri atau cara mereka berpikir di film ini tuh pasti kayak pernah kalau kita sering nonton film barat udah kayak bukan hal baru. Jadi kayak ketika tahu plot twistnya tuh kayak gitu kaget, tapi nggak kayak wow banget gitu loh. Tapi kaget gitu. Karena formulanya itu sebenarnya udah ada di film barat, tapi karena ini tuh film Indonesia. Bener-bener tuh kayak amazing banget gitu loh. Jadi kayak bener-bener otak gue tuh menolak ini tuh film Indonesia gitu. Apalagi mereka tuh memasukkan banyak kayak dialog-dialog mengambil referensi film-film barat kayak. Nah, yang gue salutin dari film ini, dia kayak mengambil referensi adegan dari film barat di dunia nyata, tapi mereka kasih kredit kayak kayak filmnya Sandra Bullock. Ayo kita lakukan adegan ini kayak filmnya Sandra Bullock gitu. Penulis skripnya maksudnya lumayan jenius sih, karena dia gimana caranya dia mengambil referensi dari film orang, tapi biar nggak dibilang copycat yang gimana, dia bilang aja ya udah dia masukin aja dia itu sebagai di belak-belakan dia langsung straight to the point, dia bilang kita lakuin aja kayak film ini gitu. Kalau misalnya Dodol 4 mau bikin film ya, atau misalnya Menjelang Maghrib 2, mungkin bisa di-hire penulis naskahnya ini gitu kan, karena portofolionya udah bagus ini kan. Iya. Kalau budgetnya mas. Oke. Mungkin film-film keduanya
akan judulnya Udah Maghrib. Kan menjelang dan udah. Terus yang ketiga, Yah Maghrib. Yang keempat kemarin maghrib. Gitu aja mulu. Iya. Dan kenapa gue suka ini? Karena ini menurut gue delivery-nya mirip film yang gue suka juga. Jadi mereka tuh tipenya itu flashback terus scene yang sebenarnya. Flashback lagi terus yang tiba-tiba scene yang sebenarnya mereka udah melakukannya. Itu tuh kenapa gue suka karena itu mengingatkan gue sama series Money Heist anjir. Karena Money Heist delivery-nya, delivery pencuriannya juga gitu. Mungkin terinspirasi juga dari itu. Nah, gue nggak tahu ya. Makanya gue bilang itu sebenarnya bukan merupakan hal baru, tapi ketika Indonesia bisa bikin seperti itu, menurut gue keren. Itu keren. Ini juga maksudnya kayak ini masukan buat sineas-sineas Indonesia gitu loh. Jadi kayak kalau mau bikin film tuh make something new gitu. Karena orang Indonesia tuh latah. Biasanya nih kalau ada yang bagus kayak gini, bakal ada lagi nih film-film kayak gini kayak yang versi lightnya. Ibaratnya kayak dulu Warkop DKI Reborn, sukses kan. Tiba-tiba semua orang tuh bikin Reborn semua anjing. Susana di Reborn. Iya. Apalagi Mumun, Jin Danjun, apa semua di Reborn ya kan. Jin Danjun baru mau dibikin, bro. Iya, Tersanjung. Tersanjung emang ada dia? Ada, Tersanjung The Movie ada. Anjrit. Terus Keluarga Cemara. Baru mau dibikin? Udah tayang. Keluarga Cemas, Keluarga Cemara. Keluarga Cemas seluruh keluarga panik dong di isi film anjing. Sutradara atau pembuat film berani bikin film yang berbeda gitu. Karena biar apa ya? Contoh tentang apa? Contoh nih, ini ada film yang belum pernah ada dibuat, film tentang agar-agar anggur. Ya udahlah, langsung masuk ke rating. Iya. Kalau gue, rating dari gue, I will give this 8,5 sih. Gue 8. Sebenarnya kayak pengen banget ngasih 9 sih. Cuman drop saya di Fulo sih karena nggak taruh di sini sih. Iya, Kalau Fulo taruh di sini 9 sih. Makanya Fulot taruh di sini kayak pas banget kan kayak 8 karena ya itu ada beberapa dialognya yang kurang jelas. Jelas mumbling ya. Iya, jadi kayak bikin miss gitu walaupun ya sebenarnya filmnya secara ini kita tetap ngerti tapi sayang banget gitu sama nggak ada subtitle-nya juga. Oke. Kalau HS Aku 8,5. 8,5 juga. Karena Sesuatu yang baru, film pencurian di Indonesia yang beneran suka banget dengan Yang dari lu- awal sampai akhir. yang lu nonton kan, film pencurian pertama yang lu nonton. Karena kan yang menculik Miyabi ada, lu nonton. Nggak nonton. Salah sendiri. Buat kalian yang mau nonton Mencurian Saleh, gue rasa filmnya bakalan panjang di bioskop umurnya ya. Jadi kayak Sama kayak Pengabdi Setan yang bagi Betul. lama nih. Kayak take your time, pelan-pelan aja. Cuman tapi jangan pelan-pelan sih, karena kalau ke spoiler di TikTok udah nggak seru aja. Udah nggak seru anjir. Karena ini tuh plot twist, dikasih plot twist gitu loh. Dan semua plot twistnya tuh nggak ada yang gagal anjir. Iya. Jadi kayak kalau udah ketahuan anjingnya sih udah nggak seru sih. Ya udahlah gitulah, filmnya udah ada di bioskop, silakan nonton. Kalau kalian sudah nonton, boleh kalian share. Boleh. Yaitu Kata Alpi di kolom komentar di bawah ya. Sampai bertemu di ADC berikutnya. Bye bye.